Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Difta, ayo silakan masuk Difta. Udah. Oke Difta, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya. Sebelum kita diskusi, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Oke, berdoa dalam hati dipersilahkan. Oke, berdoa cukup. Ya, Difta kabarnya baik? Baik. Oke. Orang tua di rumah gimana? Alhamdulillah semuanya baik. Semuanya baik. Oke, syukur ya. Kalau teman-teman di kelas? Kurang baik. Kurang baik ya. Oke, bisa dijelaskan ke Ibu kurang baiknya seperti apa, Difta? Ini loh Bu, kalau di kelas juga ngerasa sendiri, nggak dirangkul sama teman-teman, terus merasa dikucilkan, kayak nggak dianggap aja di kelas. Oke. Nah, kemudian di dalam kegiatan hari ini kan kita akan diskusi ya, di mana diskusi ini ada beberapa asas yang kita sepakati ya. Yang pertama itu adalah asas kerahasiaan, di mana yang Difta sampaikan ke Ibu itu semuanya akan Ibu simpan dan tidak akan Ibu beritahukan kepada siapapun. Difta percaya pada Ibu? Percaya. Oke. Yang kedua yaitu adalah asas kekinian, di mana permasalahan yang Difta alami yang diceritakan ke Ibu adalah masalah sekarang, bukan masalah tahun lalu atau masalah masa lalu di masa kecil, begitu ya Difta ya. Iya. Kemudian asas keterbukaan, di mana ketika Difta bercerita ke Ibu, Ibu harapkan semuanya bisa terbuka. Difta bisa sampaikan semua yang ingin Difta ceritakan, jadi tidak perlu ditutupi. Ya. Bisa dipahami Difta? Bisa Bu. Ya, oke. Kemudian untuk pertemuan kita hari ini, yaitu pertemuan yang kedua, ada juga tetap tujuan dari pertemuan hari ini ya, yaitu tujuannya itu adalah Ibu akan membantu Difta sebagai konselor Ibu sebagai konselor untuk mendapatkan tingkah laku baru. Ya, tingkah laku baru di sini berarti apa? Berarti Difta bisa merubah perilaku bermasalah yang Difta alami selama ini agar bisa diselesaikan ya. Oke. Dan harapannya dari tingkah laku baru itu adalah muncul tingkah laku yang mengalami perubahan yang positif pada diri Difta. Ya. Oke, bisa kita mulai ya? Bisa. Oke, baik. Nah, sesuai kesepakatan kemarin, kita hari ini ketemu kembali Difta ya sama Ibu. Ya. Kita sharing-sharing di sini bahwa apa yang Difta sampaikan, apa yang Difta ceritakan ke Ibu tidak akan membocorkan atau tidak akan memberitahukan kepada siapapun. Jadi apa yang Difta sampaikan ke Ibu, apa yang Difta ceritakan itu semuanya aman ya. Semuanya akan Ibu simpan baik-baik. Jadi Difta percaya kan sama Ibu? Percaya. Ya, oke. Kita kembali lagi ya. Tadi berarti di kelas Difta merasa sendiri, merasa tidak ditemani, tidak dirangkul oleh teman-teman. Tahu alasannya nggak Difta? Kayaknya tuh gara-gara Difta nggak suka ngumpulin tugas, terus nggak tahu kayak gimana lagi, soalnya dijauhin terus kayak sendiri, dikucilkan, dibully. Oh gitu. Berarti karena Difta jarang ngumpulin tugas, kemudian mungkin anak-anak jadi kurang suka sama Difta, begitu maksudnya? Iya betul. Oke. Nah, kemarin coba Ibu lihat lembar yang pertemuan kemarin ngobrol sama Ibu, Difta bawa? Bawa ini. Oh iya, ini tugas yang kemarin. Oke. Sesuai kesepakatan di awal ya, kemarin kan kita mau merubah perilaku yang mungkin menurut Difta itu bermasalah dan akan dirubah oleh Difta, pengen diperbaiki lagi. Nah, di sini ada lembar self monitoring, yaitu pemantauan diri. Pemantauan diri Difta selama 3 hari kemarin ya. Iya. Dari hari apa aja, Div? Senin, Selasa, sama Rabu. Senin, Selasa, sama Rabu. Berarti sudah ditulis semua di sini? Sudah. Oke, berarti untuk hari ini kita bahas
self monitoring atau pemantauan diri Difta selama di rumah, kegiatan atau aktivitas Difta selama di rumah, dari Difta bangun tidur sampai Difta tidur kembali ya. Iya. Nah, sekarang coba Difta bacakan atau yuk kita bahas bareng-bareng, kita diskusikan bersama ya, Div. Oke ya. Hari Senin Difta bangun jam setengah 7, terus jam 7 berangkat ke sekolah, jam setengah 8 belajar di sekolah, jam setengah 8 sampai jam setengah 4 itu mengikuti KBM. Iya. Jam 4-nya sampai udah pulang terus sampai di rumah. Ya. Jam 5-nya mandi istirahat sebentar, terus jam 6 sampai jam 7 sholat maghrib dan sholat isya. Jam 7 sampai jam 9 Difta biasanya main game, terus abis main game biasanya main keluar rumah nongkrong sama teman-teman, pulang-pulang jam 12 terus tidur. Oke, berarti nyampe di rumah itu jam 12 malam. Iya. Ya, Difta ya. Oke, untuk yang hari Selasa coba Difta dibuka. Kalau hari Selasa sih bangun sama jam setengah 7, biasa ke sekolah mengikuti KBM. Jam 4-nya main game, terus jam 6 sampai jam 10 sholat sama latihan hadroh. Jam 10 sampai jam 12 nongkrong lagi sama main. Jam 12-nya baru pulang ke rumah. Oke, ya. Itu hari Selasa. Kemudian coba hari Rabu, Difta. Untuk hari Rabu bangun masih sama jam setengah 7, berangkat ke sekolah jam 7 sampai jam setengah 4. Jam 6 sampai jam 10-nya main game. Jam 10 sampai jam 12 nongkrong lagi. Jam 12-nya baru pulang ke rumah. Oke, ya berarti tadi di 3 hari yang sudah Difta pantau aktivitas atau kegiatan Difta, kemudian Difta tuliskan di jadwal yang sudah Ibu berikan ya, tugas yang sebelumnya pertemuan kemarin sudah Difta isi, sudah Difta tulis juga. Kemudian ayo kita diskusikan perilaku bermasalah yang mana sih yang akan diubah atau akan diperbaiki oleh Difta. Ini obrolan kita hari ini, kita berarti setelah self monitoring yang kemarin Ibu tugaskan ke Difta, kita akan melanjutkan lembar self control ya. Di mana self control ini kita akan mengontrol perilaku yang bermasalah tadi yang ada di self monitoring, kemudian akan kita filter kembali ya, akan kita filter mana sih permasalahan yang sebenarnya yang bermasalah, yang membuat nilai Difta sampai ada 8 mata pelajaran yang tidak tuntas ya. Betul begitu? Betul. Difta ya. Sebetulnya kan dari permasalahan yang tadi Difta alami, 8 mata pelajaran yang tidak tuntas itu karena Difta Ibu lihat ya, sepertinya coba kita simak lagi, kita lihat lagi dari aktivitas tersebut ada aktivitas belajarnya tidak Difta? Tidak ada. Oh, tidak ada aktivitas belajar. Tidak ada. Oke. Berarti di rumah jarang belajar. Ya jarang. Jarang. Mengerjakan tugas juga Jarang. jarang. Lalu kalau ada tugas akhirnya tidak dikumpulkan begitu. Ya, tidak dikumpulkan ke guru mata pelajarannya sesuai dengan target yang harus yang sudah disepakati atau waktu yang sudah ditentukan oleh guru mata pelajaran di kelas. Pelajaran apa aja sih, Div? Pelajaran biasanya sih pelajaran matematika, Inggris, PKWU, PABP, terus tuh kimia, fisika, terus sama sejarah Indonesia sama bahasa Indonesia. Oke, berarti 8 mata pelajaran itu setengahnya dari seluruh pelajaran yang ada di kelas ya. Iya. Kita kan Difta berarti belajar berapa mata pelajaran? 14. 14. Oh, Iya, ya 14. sekitar 14 atau 16 ya. 14-16. Ya, berarti kan tadi dari mata pelajaran yang tidak tuntasnya itu ada 8. Nah, dari perilaku itu berarti Difta sering menunda-nunda tugas atau prokrastinasi akademik. Penyebab dari permasalahan itu menurut Difta sendiri apa? Saya kurang bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas, terus juga kayak nggak peduli sama tugas. Oke, berarti di situ yang Difta sampaikan tadi
Difta kurang bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas, dalam belajar, dan juga tadi apa Div? Gak peduli sama Kurang tugas. peduli ya, cuek ya, kurang peduli, cuek sama tugas yang diberikan oleh guru. Nah, oke, kita sambung lagi dari aktivitas tadi yang ini kan Ibu lihat sepertinya aktivitasnya tidak ada aktivitas belajar ya di rumah. Oke. Nah, penyebab dari mata pelajaran tadi belum tuntas, apa yang Difta rasakan dari mata pelajaran tadi yang belum tuntas di kelas? Yang pertama itu malu, terus yang kedua tuh kalau kelompok tuh kayak nggak ada yang mau kelompok sama Dita. Yang ketiganya tuh kayak pas pembagian rapot tuh kita nggak dapet rapot, nggak dibagiin. Oke, berarti Difta makanya tadi sempat dikucilkan di kelas ya sama teman-teman, karena memang teman-teman itu menganggap Difta itu nggak mau kelompokan sama Difta gitu ya, karena mungkin tadi yang Difta sampaikan, Difta itu kurang bertanggung jawab ketika mengerjakan tugas, jadinya teman-teman itu nggak ada yang mau kelompokan sama Difta ya. Oke, dan saat bagi rapot juga Difta tidak mendapatkan rapot? Ya. Tidak. Oke. Jadi dari peristiwa itu tidak mendapatkan rapot, gimana respon orang tua di rumah? Ya kayak marah, terus kayak kecewa banget gara-gara mungkin Alifnya kurang mungkin Alifnya kurang semangat dalam belajar. Oke, jadi orang tua marah ya ketika Difta tidak dapat rapot di kelas saat pembagian rapot. Oke, nah dari situ apakah Difta pengen merubah semua itu? Pengen banget. Pengen banget ya. Oke, ayo kita diskusikan perilaku bermasalah yang Difta alami ya. Tadi sudah Difta tuliskan di sini adalah self monitoring atau pemantauan diri. Di mana pemantauan diri di sini Difta ada beberapa perilaku bermasalah ya yang sudah Difta tuliskan, yang sudah Difta gambarkan di sini, sudah diceritakan di sini. Kemudian ayo kita tarik ya, yang bermasalahnya itu perilaku yang mana ya. Kemudian perilaku itu seharusnya seperti apa, baiknya seperti apa, agar permasalahan yang Difta alami ini tidak terulang kembali ya. Nah, kemudian ayo kita tarik nih dengan self control ya. Self control di sini itu adalah perilaku yang mengontrol Difta atau perilaku yang bermasalah yang Difta alami, di mana ada target di sini. Target yang harus Difta capai ya, ada target yang harus Difta capai. Dan sekarang Difta coba tuliskan di sini perilaku yang tadi bermasalah di sini. Difta tulis di sini. Kalau di sini kan tadi dari bangun tidur sampai tidur lagi. Kalau yang di self monitoring itu hanya perilaku yang bermasalahnya saja ya. Bisa dipahami Difta? Bisa. Nah, oke, silakan boleh dituliskan dulu ya. Oke, udah selesai. Ayo kita bahas ya. Nah, sekarang Difta bacakan. Coba hari Senin Difta. Hari Senin tuh yang bermasalah tuh main game. Terus targetnya yang harus dicapai itu mengerjakan tugas. Terus jam 9 tuh main ke rumah, kan seharusnya istirahat di rumah. Iya, main keluar ya, nongkrong gitu sama teman-teman? Sama teman-teman. Oke, lanjut Difta. Terus pas hari Selasa tuh latihan hadroh sama main nongkrong sampai jam 12, kan harusnya istirahat gitu. Oke, hari Rabu Difta. Hari Rabunya ya main game kayak biasa, nongkrong, terus ya kayak gitulah biasanya, kan harusnya kan belajar, istirahat. Oke, nah dari beberapa perilaku bermasalah yang sudah Difta tuliskan di lembar stimulus kontrol atau self control di sini, itu kan sudah terlihat ya Difta ya, perilaku yang bermasalah mana aja sih yang menyebabkan Difta tidak bisa belajar di rumah dan tidak bisa bertanggung jawab atas tugas belajarnya. Dan Difta juga melakukan
ataupun aktivitas-aktivitas yang mungkin kita lihat tidak bermanfaat ya, kurang bermanfaat untuk Difta sendiri, malah Difta jadi mengabaikan tugas utama Difta belajar ya. Nah, di sini coba target yang seharusnya tadi gimana? Yang jam 7 main game itu kan harusnya belajar, ngerjain tugas. Terus sama pas jam 9 tuh main tuh harusnya kan istirahat buat besok sekolah lagi. Pas hari Selasanya sih latihan hadroh jam 6 sampai jam 10. Kan harusnya sholat, belajar. Jam 10 sampai jam 12-nya tuh main, kan harusnya istirahat. Hari Rabunya sama nongkrong, main game, kan seharusnya belajar sama istirahat ataupun ada tugas. Oke. Nah, kalau ibu lihat atau ibu perhatikan di sini ya, berarti Difta itu punya kegiatan di luar ya, selain kegiatan di sekolah ya. Tadi kegiatan hadroh di sini ya. Itu setiap minggunya itu memang ada latihan, Dif. Ada, Dalam seminggu berapa kali Difta? bisa 1 sampai 2 kali. Oh, 1 sampai 2 kali. Oke. Apakah di sini Difta bisa membagi waktu antara hadroh dan belajar? Bisa. Kayaknya sih nggak bisa kayaknya. Oh, nggak bisa. Oke. Sip. Nggak bisa membagi waktu antara kegiatan di luar dan juga kegiatan belajar. Tapi menurut Difta sendiri ya, kegiatan yang paling penting itu di apa? Di hadroh sama Belajar. belajar. Iya. Antara itu misalkan Difta harus milih nih, Difta milih belajar atau milih main hadroh? Belajar. Oke ya, seharusnya seperti itu ya. Harusnya. Tapi selama ini sudah Difta lakukan belum? Belum ya. Nah, itulah dari target yang seharusnya ayo kita rubah perilaku yang bermasalahnya itu di mana kan sudah terlihat ya Difta ya. Sehingga Difta melalaikan tugas, tidak bisa mengumpulkan tugas dengan tepat waktu. Begitu. Nah, setelah itu Difta kan tadi rencananya Difta itu setelah bertemu dengan ibu, Difta sudah bisa mengubah perilaku Difta, kemudian bisa juga mengerjakan tugas-tugas sehingga tidak ada mata pelajaran yang di bawah KKM kembali. Nah, setelah itu yang namanya perubahan itu kan tidak bisa instan mungkin ya. Difta ya tidak bisa instan, tetapi ketika dari Diftanya sendiri ada niat untuk berubah, maka itu semua pasti bisa terjadi. Nah, kemudian yang ketiga itu di sini ada self reinforcement atau penguatan diri. Dimana ketika Difta bisa mengubah perilaku Difta yang tadi bermasalah, Difta akan memberikan hadiah atau reward untuk diri Difta sendiri. Sebaliknya, jika Difta tidak bisa merubah perilaku tadi yang target seharusnya itu, maka Difta akan memberikan hukuman atau punishment ya. Sekarang Difta tuliskan perilaku bermasalahnya apa, kemudian kalau bisa dirubah mau ngasih hadiah apa di sini ya. Oke. Silakan ditulis dulu perilaku yang bermasalahnya. Nah, untuk hadiahnya di sini bagaimana terserah Difta ya. Mau ngasih hadiah apa nih kalau aku bisa merubah perilaku bermasalah saya gitu. Ya, bebas jadi hadiahnya. Hukumannya juga bebas. Gimana sih hukuman yang buat Difta itu jadi jera agar itu tidak terulang kembali. Begitu ya. Silakan ditulis dulu. Nah, untuk hukumannya nanti di sini. Jadi ini hantu hadiah. Udah nggak apa-apa. Oke, lanjut dulu.
tidak diberi uang saku. Nah, Bu. Oke, Difta sudah menulis ya di sini self reinforcement atau penguatan diri, di mana jika Difta bisa mengubah perilaku yang bermasalah tadi, maka akan memberikan hadiahnya kepada diri Difta sendiri. Sebaliknya, jika Difta tidak bisa mengubah perilaku yang bermasalah tadi, akan memberikan hukuman pada diri Difta. Oke, boleh disebutkan perilakunya? Perilakunya main game sama nongkrong. Untuk hadiahnya itu sepatu buat sekolah. Terus hadro sama nongkrong, hadiahnya tuh tas buat sekolah. Yang ketiga main game sama nongkrong, hadiahnya jam tangan. Terus untuk hukumannya tuh yang pas hari Senin tuh membersihkan satu rumah sama Adifta sendiri. Terus yang keduanya tuh membersihkan jalanan depan rumah. Yang ketiganya tuh tidak diberi uang saku 1 minggu. Oke, dari beberapa hadiah yang Difta harapkan ketika Difta bisa mengubah perilaku Difta, maka itu hadiahnya. Sebaliknya juga hukuman yang akan Difta berikan pada diri Difta sendiri ketika tidak bisa mengubah perilaku bermasalah yang Difta alami, ya. Oke, dari beberapa permasalahan yang Difta alami atau perilaku bermasalah yang Difta lakukan selama ini, ya, apakah Difta ingin merubahnya? Ingin. Ya, oke. Kemudian, keputusan bijak apa yang Difta ingin merubah diri Difta sendiri? Difta pengen bisa mendapatkan nilai yang bagus, terus bisa masuk 3 besar, sama pengen merubah cara belajarnya, ya kayak gitulah. Oke, jadi Difta pengen tidak ada lagi nilai mata pelajaran yang tidak tuntas, ya. Iya. Bahkan Difta juga pengen punya peringkat ya di kelas, ya, ya minimal 3 peringkat di kelas begitu, ya. Oke. Nah, di sini tadi ada beberapa target yang harus Difta lakukan untuk perubahan diri Difta sendiri. Ibu rasa target di sini bisa Difta lakukan, ya, bisa Difta lakukan agar Difta bisa mengubah perilaku bermasalah Difta, dan juga Difta bisa mencapai harapan untuk diri Difta sendiri tadi, ya. Harapannya itu tadi bisa mengubah perilaku, kemudian bisa mendapatkan hadiah dari diri Difta, dan kalau tidak bisa mengubah akan mendapatkan hukuman, begitu, ya. Oke, setelah mengikuti kegiatan ini ataupun setelah kita ngobrol, setelah kita diskusi, bagaimana perasaan Difta? Alhamdulillah sudah lumayan lega, sekarang sudah tenang, kayak merasa sudah tidak ada terbebani lagi. Oke, karena sudah beberapa tadi kita diskusi, ya, diskusi solusi dari permasalahan yang Difta alami. Ya. Oke, setelah itu Ibu juga pasti akan selalu memantau Difta, ya, perkembangan Difta untuk kedepannya, apakah Difta masih ada beberapa nilai yang belum tuntas, ataukah mungkin nanti harapan Ibu kedepannya Difta sudah semua nilai mata pelajarannya itu sudah tuntas, dan Difta tidak lagi menunda-nunda tugas, ya, dan juga Difta sudah bisa bertanggung jawab dengan diri Difta sendiri, yaitu tugas Difta sebagai pelajar, yaitu belajar, begitu, ya. Oke, mungkin ada lagi yang akan disampaikan ke Ibu Difta? Tidak ada lagi, Bu. Tadi sudah dilakukan semua. Sudah cukup? Sudah. Ya, oke. Oke, ya udah, kalau memang seperti itu, sebelum diakhiri, Difta isi dulu ya lembar kepuasan konseling individu, ya. Oke. Coba Difta diisi dulu. Ya, isi ini.
Oke, makasih ya Difta ya. Yuk. Oke, karena pertemuan kita pada hari ini sudah selesai, Ibu sampaikan terima kasih ya Difta ya. Kita sudah diskusi kembali untuk melanjutkan pertemuan yang sebelumnya, diskusi kita yang sebelumnya, dan untuk pulang di rumah hati-hati ya. Ya, oke. Terima kasih Difta ya.